Halo, lo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Saya Hersu Narif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official, Forum News Network. Bung Rocky, eh, hari ini Tom Lembong itu akan menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan besok. Giliran Said Didu itu yang akan diperiksa oleh Polres eh, Tangerang. Ini dua-duanya ini adalah simbol sekarang adalah tokoh oposisi yang kemudian publik melihatnya sebagai kriminalisasi ya. Tom Lembong itu bukan hanya publik tapi kalangan anggota DPR juga menilai bahwa ini ada kriminalisasi terhadap Tom Lembong. Sementara Said Didu ini jelas dia memimpin perlawanan publik terhadap Pantai Indah Kapuk yang melakukan penggusuran semena-mena untuk proyek strategis nasional yang diberikan oleh Jokowi. Jadi ini adalah dua peristiwa politik, maksud saya peristiwa hukum yang nuansa politiknya itu sangat kental. Ya, ini satu fenomena politik yang menarik karena tokoh yang justru beroposisi pada kekuasaan itu dapat dukungan dari rakyat. Said Didu jelas dia dapat promosi sebagai pejuang terdepan di dalam membela hak-hak rakyat Tangerang. Tom Lembong tumbuh akhirnya sebagai sosok dengan profil kejujuran itu. Jadi kita mulai melihat satu paradigm shift, satu shifting paradigma, perubahan pergeseran paradigma dari mereka yang sebetulnya punya potensi untuk mengeluk-elukkan Jokowi, mereka justru yang berbalik menjadi pendukung Said Didu dan Tom Lembong. Bahkan DPR yang harusnya jadi stempel untuk legitimasi Presiden Jokowi, kendati Jokowi udah lengser, itu mengesankan kritis terhadap tuntutan jaksa yang dianggap absurd. Jadi ada satu suasana di mana civil liberties itu yang ditekan selama 9 tahun akhirnya popping up, akhirnya muncul lalu meledakkan semacam harapan bahwa Indonesia tidak akan tenggelam di dalam proyek-proyek otoritarianisme rejim. Nah, ini satu ide baru atau cerita bagus bahwa ada kesadaran untuk memulai satu gerakan membela rakyat. Tom Lembong pasti ada di dalam suasana yang sama dalam bayangan masyarakat sipil, demikian juga Said Didu. Dan ini semua inline dengan keinginan Pak Prabowo untuk yang telah diucapkan sebetulnya bukan sekedar keinginan untuk habis-habisan berada pada pihak rakyat. Nah, itu yang kita tuntut sebetulnya pada Presiden Prabowo untuk memperhatikan semua isu yang menyangkut kegelisahan politik, membayangkan masa depan yang tidak pasti karena kesulitan ekonomi, karena konflik agraria. Kepastian-kepastian baru mulai muncul bahwa Indonesia memang harus ditata dengan mengembalikan fungsi kritisisme ke dalam politik. Nah, itu saya kira poin bagus. Kita menunggu hasil-hasil konsolidasi masyarakat sipil. Tentu mahasiswa masih akan atau pasti akan kembali ke jalan dalam bentuk demonstrasi, buruh juga begitu. Jadi kita mulai persiapkan satu cara baru berpolitik yang menghargai oposisi. Dan Said Didu tentu adalah seorang oposisi. Tom Lembong ada di dalam kekuasaan tapi sekarang menjadi oposisi. Jadi kita manfaatkan momentum ini untuk mendukung, sebetulnya mendukung memang sesuatu yang memang diucapkan oleh Prabowo. Kan orang selalu tanya, Rocky Gerung tidak mengkritik Prabowo, saya mengkritik tiap hari. Tetapi saya ingin tambahkan bahwa di dalam hal kepastian demokrasi, kita harus lihat siapa yang punya kapasitas untuk menghasilkan demokrasi. Kalau Prabowo berjanji untuk bersama-sama dengan rakyat, bahkan dulu dia sebut timbul dan tenggelam bersama rakyat, nah sekarang saatnya untuk mengucapkan itu dalam bentuk kebijakan. Yang dituntut adalah evaluasi total terhadap hal-hal yang memungkinkan kita terjebak di dalam otoritarisme. Menariknya dua kasus ini semuanya kok masih dikait-kaitkan dengan mantan Presiden Jokowi. Gerindra itu khawatir kasus Tom Lembong itu yang disalahkan Presiden Prabowo. Sementara kasus Said Didu karena ini adalah Pantai Indah Kapuk 2 milik Aguan yang diberi status PSN oleh Jokowi, ya orang juga mau nggak mau mengkaitkan ini dengan Jokowi juga.
Iya, di pihak lain justru mantan presiden Jokowi kasakusuk di Jawa Tengah, kasakusuk di Jakarta untuk memperoleh kepastian bahwa Jakarta akan dipimpin oleh Ridwan Kamil yang adalah bagian dari kepentingan Jokowi. Dan kita mulai melihat bagaimana seorang presiden khawatir bahwa dia tidak akan punya kemampuan politik lagi kalau tidak mendukung calon gubernur di wilayah-wilayah strategis, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kira-kira, lalu ke Medan. Jadi terlihat bagaimana Pak Jokowi tetap ingin punya tangan yang ya mungkin kelanjutan dari Dirty Hand untuk memastikan bahwa Jawa itu harus dia kuasai itu, dan pavilionnya ada di Sumatera Utara, dan itu petunjuk awal bahwa mereka yang ingin memastikan jadi calon gubernur di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta, juga Medan, itu harus sungkem dulu pada Jokowi. Kan ini citra buruk sebetulnya dari Indonesia. Kenapa nggak tampil aja biasa kan? Kenapa mesti memerlukan dukungan dari seseorang yang legitimasinya dari awal itu dipertanyakan? Jadi saya bikin semacam analisis bahwa karena ketidakmampuan kapasitas intelektual dari calon-calon yang mendekat pada Pak Jokowi, maka mereka memanfaatkan sisa-sisa euforia Jokowi itu sebagai tambahan atau suplemen untuk bermain politik kan. Jadi kita mau melihat itu, bahwa Jokowi akhirnya turun tangan untuk mengkonsolidasikan Jakarta dengan mengumpulkan kembali relawan, mengumpulkan kembali buzzer, mengumpulkan kembali ke para akademisi itu. Jadi seolah-olah ini ada kampanye untuk memastikan bahwa Jokowi masih berkuasa. Itu ajaibnya di situ. Padahal ini cuma soal gubernur DKI yang bahkan bukan lagi ibu kota. Ini cuma soal gubernur Jawa Tengah yang memungkinkan kita melihat kemuliaan politik di Jawa Tengah, dan biarkan pasangan-pasangan yang bersaing, Pak Lutfi, Pak Andika itu bersaing aja biasa dengan dukungan partai-partai. Jadi turunnya Jokowi justru membuat orang merasa artinya calon-calon Jokowi ini kurang berkualitas, sehingga mesti panggil dukun terbaik mereka itu, yaitu Presiden Jokowi. Karena ini pengkondisian psikologi yang memungkinkan kita akhirnya membaca bahwa secara psikologis Jokowi itu tidak nyaman sebetulnya, atau tersiksa kalau dia tidak dapat kepastian bahwa dia masih ingin atau masih punya kekuasaan. Nah, persiapan pilkada dalam 1 minggu ini akan memperlihatkan bagaimana sebetulnya shifting paradigm itu, atau paradigm shift itu mulai terjadi. Orang tidak lagi melihat Jokowi sebagai faktor, orang akan lihat Jokowi sebagai seorang yang sedang ketakutan tentang reputasinya. Cawe-cawenya Jokowi ini memunculkan perlawanan dan menyatukan kelompok-kelompok yang tadinya berseteru. Kita lihat di Jakarta misalnya itu ya, anak Abah itu bisa bersatu dengan Ahoker yang padahal kan Ahoker ini tadinya juga pendukung Jokowi begitu. Sekarang mereka sama-sama berada dalam satu kubu mendukung Pramono Rano yang melawan Ridwan Kamil yang diusung oleh Jokowi. Ya, terutama setelah Rano Karno bertemu dengan Anies, setelah Pramono Anung berkelakar dengan Anies, terbaca satu kimia baru, dan orang bertanya apakah si dulu anak Betawi akan berpasangan atau akan dapat dukungan penuh dari anak Abah. Jadi anak Betawi dan anak Abah itu, dan itu yang juga jadi simbol bahwa anak Abah itu beda dengan beda dalam posisi hari ini, karena melibatkan satu emosi baru untuk menghalangi calon-calon yang didukung oleh Pak Jokowi kan. Jadi psikologinya sederhana aja, bahwa siapapun yang didukung oleh Pak Jokowi itu akan dioposisi oleh Anies, oleh anak-anak Abah ini, maka bersekutulah anak Abah dan anak Betawi kan, di situ intinya tuh. Bahkan Ahoker ada di dalam kompleks politik yang sama tuh. Jadi kita lihat sebetulnya paradigmanya adalah atau Anda jadi independen di dalam menentukan pilihan, atau Anda masuk dalam jebakan Jokowiisme, kita sebut aja begitu tuh, yang mereka sering
ucapkan. Nah sekarang kita lihat bahwa komposisinya makin jelas. Jakarta itu saya kira akan dimenangkan oleh Pramono Anung, karena tadi kimianya udah cair akhirnya, bahwa Anies melihat prosedur yang lebih lengkap atau yang lebih lurus adalah, maksudnya prosedur etisnya adalah membela Pramono Anung, dan itu artinya akan ada mobilisasi di mana sebagian dari masa PKS saya kira akan pergi pada Ridwan Kamil, sebagian mungkin ya bersikap ya udahlah, anything goes, kira-kira begitu kan. Tetapi kepastian ini makin menunjukkan bahwa konsolidasi anti Jokowi, sebetulnya begitu, konsolidasi anti Jokowi terbentuk di Jakarta. Nah, yang terbentuk di Jakarta itu akan melumer ke Jawa Barat, akan melumer ke Jawa Tengah, dan akan terus mengalir ke Jawa Timur. Jadi kelihatannya de-Jokowisasi itu mulai berlangsung, terutama di kalangan anak-anak muda yang merasa kenapa sih Pak Jokowi masih berupaya untuk mengendalikan politik. Nah itu akan ada arus balik yang memungkinkan kita lihat kompetisi ini akan menjadi kompetisi yang bukan ideologi sebetulnya, tapi kompetisi yang memungkinkan kita membaca politik dengan cara baru, yaitu mereka yang berakal sehat itu akan menganggap bahwa aktivitas Pak Jokowi sekarang itu bukan akal sehat. Gampangnya begitu kira-kira kalau saya sinopsiskan ya dalam persepsi saya. Kita sesungguhnya ini ya Bung Rocky bisa dengan mudah membaca mengapa Jokowi tetap ingin cawe-cawe. Jelas sekali ini kaitannya dengan Pilpres 2029 dan Jakarta, kemudian ini Jawa Tengah, pokoknya semua provinsi di Jawa ini kan ini yang akan menentukan peta Pilpres 2029. Nah, kalau keinginan Jokowi ini kemudian berhasil dia memenangkan Ridwan Kamil, memenangkan Lutfi di Jawa Tengah, seenggak-enggaknya dia punya modal kuat PD untuk menjadikan Gibran sebagai presiden pada Pilpres 2029. Tapi karena terlalu over ya saya kira ini overacting gitu. Jadinya ya sekarang muncul perlawanan bersama terhadap Jokowi. Tentu akan ada impact ke 2029, karena kalau pola ini berlanjut terus, maka akan terbentuk semacam klub politik di kalangan anak muda terutama yang menghendaki supaya 2029 itu tidak ada lagi jejak politik Jokowi. Karena orang menganggap bahwa Jokowi ini meninggalkan jejak buruk terus-menerus itu. Orang udah kasih semacam applause, kayak Pak Jokowi udah sadar diri, dia akan pulang ke Solo, lalu mulai menulis biografinya tuh. Dan dari biografi itu orang bisa merenungkan apa sebetulnya yang menyebabkan kegagalan demokrasi di Indonesia. Kan nggak ada soal kalau Pak Jokowi artinya mengakui bahwa indeks demokrasi kita justru menurun, atau sifat kekuasaan kita itu beralih ke arah kripto otoritarianisme. Dan justru dengan kejujuran itu Jokowi bisa menerangkan bahwa dia memang berupaya, tetapi ada kapasitas yang tidak mampu untuk dia sempurnakan. Kan itu semacam kejujuran seorang mantan penguasa untuk memperlihatkan wilayah humanitasnya tuh, wilayah kultural dia, wilayah batin dia. Nah, biografi itu, apalagi itu disebut autobiografi, justru jadi pelajaran bagi negeri ini. Jadi nggak usah sungkan Pak Jokowi untuk mengatakan ada yang gagal yang saya lakukan, itu terutama dalam bidang ekonomi yang terlalu berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan mengabaikan lingkungan, mengabaikan disparitas sosial. Lalu dalam politik juga saya gagal mewujudkan ide awal demokrasi, yaitu kepastian bahwa harus ada kompetisi yang fair tuh. Jadi waktu Gibran masuk mungkin itu semacam kesalahan saya. Jadi renungkan aja tuh Pak Jokowi, supaya Anda itu satu waktu akan dianggap oke, presiden yang gagal tetapi presiden yang mampu untuk mengucapkan secara jujur kegagalan dia. Itu jadi pelajaran peradaban sebetulnya. Nah sekarang itu mungkin tidak akan terjadi, kan orang akan lihat ya Pak Jokowi bukannya merenung, justru masuk lagi dalam politik gorong-gorong seperti kebiasaannya. Jadi saya kira FNN hanya ingin menyodorkan itu sebagai problem moral bangsa ini, sekaligus memungkinkan orang yang lebih akademis menulis sejarah politik Indonesia di dalam fase ketika kita menginginkan ada kemuliaan di dalam politik, tapi yang terjadi adalah pembelokan lagi, yaitu politik yang sifatnya kotor. Ya itu di era Pak Jokowi dan terteruskan sekarang tuh. Salam akal sehat. Oke, salam.
0%. Udah lupa kita ngomongin itu. Dan salam akal sehat.